tipe-tipe fosil, lalu tahapan fosilisasi, dan juga contoh penemuan fosil sebagai bentuk evolusi. Bisa di next. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada pemateri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Fosil adalah sisa tulang belulang binatang atau sisa tumbuhan dari zaman purba yang membatu atau tertanam di bawah lapisan tanah, di mana fosil ini bukanlah sisa-sisa organisme yang sebenarnya, karena sisa-sisa hewan atau tanaman ini harus segera tertutup sedimen. Nah, sehingga terbentuk dari lapisan atau batuan sedimen. Bagian keras dari organisme yang dapat menjadi fosil yaitu subjek yang biasanya terjadi ketika terjadi proses fosilisasi, seperti tulang, cangkang, dan batang pohon. Lalu fosilisasi atau proses fosilan merupakan proses penimbunan sisa organisme yang terakumulasi dalam batuan sedimen atau endapan-endapan, baik yang mengalami pengawetan secara menyeluruh, sebagian, ataupun jejaknya saja. Keadaan lingkungan, organisme berperan penting dalam pembentukan fosil, sehingga terdapat beberapa proses pemfosilan, yaitu permineralisasi, replacement, mold and cast, histometabasis, karbonisasi, piritasi, dan silifikasi. Nah, manfaat fosil ini adalah untuk mengetahui kejadian bencana yang terjadi pada masa lampau yang ditandai dengan struktur lingkungan mulai dari pengendapan, arus purba, dan iklim pada area tempat organisme tersebut. Nah, dengan adanya manfaat fosil ini dapat dihubungkan dengan evolusi, sehingga hubungan antara fosil dan evolusi ini adalah fosil sebagai bentuk adanya evolusi yang ditandai oleh 3 hal, yaitu adanya perubahan yang berangsur-angsur, diketahui urutan filogeni, dan diketahui bentuk dan strukturnya. Selanjutnya saya lanjutkan ke rekan saya. Baik, yang selanjutnya mengenai cara terbentuknya fosil. Yang pertama merupakan sisa organisme dan bagian tubuhnya itu tidak mengalami kehancuran baik berupa pelapukan maupun pembusukan. Lalu yang kedua yaitu terhindar dari proses-proses kimia seperti oksidasi dan juga reduksi. Fosil itu sendiri umumnya mengandung kadar oksigen dalam jumlah yang sedikit. Kemudian syarat yang ketiga memiliki bagian yang keras. Pada umumnya fosil itu berbentuk padat atau keras, namun syarat ini tidaklah mutlak karena dapat ditemukan pula fosil-fosil lunak. Lalu syarat yang keempat yaitu terawetkan secara alamiah dalam waktu geologi, bisa lebih dari 10.000 tahun ataupun minimal 500.000 tahun. Bisa di next. Selanjutnya tipe-tipe fosil, ada mold fosil, fosil cast, fosil membatu, fosil tubuh, dan fosil jejak. Bisa di next. Yang pertama mold fosil merupakan sebuah fosil yang terbentuk ketika sedimen mengisi bagian dalam atau menutupi bagian luar organisme mati dan sisa-sisa organisme yang tidak bertahan. Mold fosil ini hanya menyisakan bentuk dan juga tekstur batuan yang mana untuk menunjukkan bahan-bahan organik yang ada. Contoh mold fosil yaitu pola cangkang yang muncul di batu setelah krustase mati dan terkubur di dalam lumpur. Ini seiring waktu masih yang tadi, seiring waktu bagian-bagian organik dari krustase dan cangkangnya itu akan membusuk, namun cangkang di atas batunya itu akan terawetkan selama jutaan tahun yang mana nantinya akan membentuk mold fosil. Untuk contoh gambar mold fosil dapat dilihat pada layar. Di next. Yang selanjutnya itu fosil cast. Fosil cast merupakan fosil yang terbentuk ketika hewan atau organisme lain mati, lalu dagingnya itu membusuk dan juga tulangnya rusak. Kemudian kandungan mineralnya secara bertahap masuk ke dalam rongga dan menghasilkan bentuk umum dari organisme asli. Fosil cast ditemukan ketika sedimen mengisi mold fosil bawah tanah untuk membuat fosil dalam bentuk organisme. Fosil cast ini terjadi dengan cara yaitu air merembes melalui batuan yang melingkari mold fosil dan hanya menyisakan mineralnya saja yang mengisi cetakan. Kemudian mineral tersebut nantinya akan mengeras dan membentuk fosil cast secara alamiah. Untuk contoh gambar fosil cast dapat dilihat pada layar. Bisa di next. Selanjutnya fosil membatu, yaitu sisa-sisa organisme yang telah berubah menjadi mineral atau batuan melalui proses petrifikasi atau membatu. Petrifikasi ini dalam geologi artinya sebuah proses yang terjadi di mana perubahan bahan organik
menjadi batu atau zat lain yang serupa. Proses ini dapat dikatakan kurang lebih mirip dengan fosilisasi. Untuk contoh umum tipe fosil ini yaitu ada anggota badan, torso, jari-jari, dan kepala. Fosil tipe ini biasanya juga dapat digunakan untuk menunjukkan perbedaan prasejarah dan praaksara. Untuk contoh gambar fosil batu dapat dilihat pada layar. Bisa di next. Selanjutnya fosil tubuh. Fosil tubuh merupakan fosil yang mencakup sebagian atau seluruh tubuh suatu organisme. Fosil tubuh yang paling umum ditemukan yaitu ada tulang, gigi, dan fosil telur. Ada juga contoh lainnya termasuk seperti cakar, kulit, dan juga jaringan lunak. Fosil tubuh ini mampu memberikan informasi mengenai makanan, reproduksi, anatomi, dan juga adaptasi suatu organisme. Untuk contoh gambarnya dapat dilihat pada layar. Bisa di next. Kemudian fosil jejak. Fosil jejak merupakan fosil berupa jejak bentuk kehidupan sebelumnya. Fosil jejak ini terbentuk ketika suatu organisme meninggalkan jejak dari aktivitas sehari-harinya. Fosil jejak juga dikenal dengan nama ignofossils dan tidak mengandung informasi mengenai organisme itu sendiri. Maksudnya yaitu mereka cenderung mengandung informasi mengenai jejak yang ditinggalkan organisme tersebut atau lebih mengenai bagaimana organisme tersebut itu hidup. Contoh umum fosil jejak diantaranya ada jejak kaki, sarang, kotoran, dan bekas gigi. Jadi misalnya untuk jejak kaki, itu bisa memberikan informasi mengenai kecepatan, panjang langkah, berapa banyaknya kaki, serta perilaku kawanan dan juga perilaku berburu suatu organisme. Untuk contoh gambarnya dapat dilihat pada layar. Sekian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu fosiliasi. Fosiliasi ini merupakan proses pembentukan fosil. Nah, proses ini memakan waktu yang sangat panjang, mulai dari ribuan hingga jutaan tahun. Fosil ini dapat terbentuk akibat beberapa peristiwa, diantaranya replacement atau penggantian, yang mana pada bagian yang keras dari suatu organisme yang telah mati, misalnya bagian cangkangnya, itu yang semula tersusun atas kalsium karbonat akan digantikan oleh silika. Lalu ada petrifaction, itu di mana bagian lunak dari batang tumbuhan itu akan diganti oleh presipitasi mineral yang terlarut dalam air sedimen. Dan selanjutnya adalah karbonisasi, di mana daun atau mineral tumbuhan yang jatuh ke rawa itu akan terhindar dari oksidasi dan diubah menjadi cetakan karbon tanpa mengubah bentuk asalnya. Dan yang terakhir adalah pencetakan, di mana pada saat diagenesa sisa binatang atau tumbuhan yang terlarut sehingga terjadi rongga, seperti cetakan mold yang bentuk dan besarnya sama dengan benda aslinya. Apabila rongga ini terisi oleh mineral, maka terbentuklah hasil cetakan binatang atau tumbuhan tersebut. Next. Nah, ini adalah contoh fosiliasi kerang amonit. Yang pertama ini selama periode Jurasik, sekitar 150 juta tahun silam, kerang amonit mati dan dia akan jatuh ke dasar laut. Selanjutnya, bagian-bagian tubuh amonit yang lunak itu akan meluruh sendirinya atau bisa juga dimakan oleh predator. Dan yang selanjutnya akan cangkangnya akan kosong dan mulai tertimbun oleh pasir dan lumpur yang ada di kedalaman dasar laut. Lalu lapisan pasir dan lumpur tersebut akan tertekan sehingga akan membatu. Dan setelah selang waktu yang sangat lama dan panjang, lapisan tersebut akan terangkat dan akan mulai muncul ke daratan atau ke atas permukaan air laut. Dan akan terjadi, selama terjadinya erosi, lapisan tersebut akan pecah dan fosil tersebut akan terpapar gitu ke atas permukaan, dan seorang pemburu fosil kemudian akan membelah batu itu agar dapat melihat wujud asli wujud fosil seutuhnya dan mengamati bekas cetakan fosil tersebut. Dan sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Iya, baik.
Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Oke, baik. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai penemuan fosil sebagai bentuk evolusi. Penemuan fosil menjadi salah satu cara untuk menyelidiki ada atau tidaknya evolusi. Fosil ini bisa berupa tumbuhan, hewan, ataupun bahkan makhluk hidup lainnya. Namun, contoh atau bentuk evolusi yang paling mudah dipahami ialah pada penemuan fosil kuda. Nah, mengapa bisa? Karena fosil ini bisa ditemukan dari masa ke masa, sehingga peneliti lebih mudah memahami evolusi atau perubahan apa saja yang terjadi. Nah, dilansir dari ScienceMag, ada beberapa alasan mengapa penemuan fosil kuda ini selalu menjadi bukti nyata adanya evolusi. Alasan tersebut diantaranya yaitu penemuan fosil equus seperti kuda, zebra, keledai yang memudahkan peneliti untuk mengetahui jika kerabatnya mengalami kepunahan. Kemudian kuda mengalami evolusi secara terus-menerus dan persebarannya menjangkau area yang luas, sehingga fosilnya bisa dengan mudah ditemukan dan diteliti. Kemudian yang ketiga yaitu fosil kuda terus ditemukan dari masa ke masa sehingga peneliti bisa melakukan riset lebih lanjut tentang penemuan fosil kuda. Next. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, evolusi atau perubahan pada hewan kuda ini selalu merujuk pada perubahan morfologi gigi, postur, ukuran leher, kaki, dan juga bagian tubuh lainnya. Nah, itu bisa teman-teman lihat pada layar. Next. Selanjutnya yaitu evolusi kuda dari masa ke masa. Ini dimulai dari masa Hyracotherium, kemudian dilanjut dengan masa Mesohippus, kemudian Miohippus, Merychippus, Pileioppus, dan juga Equuscalabus. Next. Baik, di masa evolusi yang pertama, kuda ini di zaman Hyracotherium, di mana fosil kuda ini merupakan fosil kuda tertua yang ditemukan di Eropa pada abad ke-18. Hyracotherium ini telah ada sekitar 52 juta tahun yang lalu dan telah tinggal di benua Amerika Utara. Hewan ini berukuran cukup kecil seperti kancil ataupun anjing yang tingginya hanya sekitaran 30 cm saja. Memiliki kepala dan juga leher serta tulang belakang lengkungan berbentuk tangguh yang relatif singkat. Kemudian kuda primitif ini juga diperkirakan memakan semak belukar karena giginya yang berjumlah 22 saja dan itu menyesuaikan dengan kebutuhan makanan dari kuda itu sendiri. Kemudian kaki depannya terdiri dari 4 jari dan 1 rudimen, sedangkan kaki belakangnya mempunyai 3 jari dan 2 jari rudimen. Hyracotherium ini juga memiliki otak kecil dan juga lobus frontal kecil dan beberapa dari tulang kaki tidak stabil dan tidak memiliki fleksibilitas. Next. Selanjutnya yaitu Mesohippus. Nah, pada masa ini sudah mengalami evolusi pertumbuhan, yaitu tinggi pundak mencapai 60 cm. Kemudian berkurangnya jumlah dari jari pada setiap kaki, Mesohippus menjadi 3 jari di setiap kakinya. Kemudian kakinya pun sudah menjadi lebih kuat dan lincah, dan memiliki leher yang agak panjang, serta ditemukan beberapa gigi prageraham yang hampir berkembang menjadi gigi geraham. Next. Selanjutnya yaitu Miohippus. Kemudian pada masa evolusi Miohippus ini juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu lebih besar ya, dan memiliki tengkorak yang sedikit lebih panjang. Kemudian fosa wajahnya lebih dalam dan lebih diperluas, serta sendi pergelangan kakinya juga agak berbeda, dan memiliki puncak ekstrak variabel pada geraham atasnya. Next. Kemudian yaitu Pliohippus. Ini terjadi pada semasa zaman Violens, kuda berkembang menjadi Pliohippus. Leluhur kuda jenis ini juga mempunyai 1 jari atau 1 teracak pada tiap kakinya. Dan hewan ini termasuk ke dalam hewan monodaktil, yaitu yang berteracak tunggal sejati yang pertama dalam sejarah evolusi. Next. Nah, kemudian ini
Equus caballus. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, kuda seperti yang kita kenal sekarang itu, yaitu Equus caballus tadi, muncul sebagai makhluk yang lebih besar. Nah, namun sebetulnya Equus caballus ini sekitar 8.000 tahun lalu pun juga punah ya di daratan Amerika Serikat dan tidak muncul lagi sampai orang-orang Spanyol itu membawa kuda masuk ke benua Amerika. Kemudian dari Equus caballus ini, jari jemarinya itu sudah semakin berkurang hingga 1 jari di setiap kakinya, dan jari-jarinya pun sudah dilindungi oleh kuku yang sangat keras dan telah termodifikasi. Kemudian struktur kaki kuda zaman sekarang pun telah beradaptasi untuk berlari cepat, sehingga biasanya kuda-kuda itu sudah digunakan dalam perang seperti itu. Next. Nah, kemudian ini teman-teman juga dapat lihat di layar perubahan evolusi yang terjadi pada kuda yang dapat ditinjau dari fosilnya. Itu jika disimpulkan, maka evolusi besar kuda yaitu perubahan jumlah dari ukuran panjang kaki sehingga lebih lincah jika dikejar predator, kemudian perubahan geraham yang menyesuaikan dengan jenis makanan yang berada dari masa ke masa, serta leher serta struktur wajahnya yang berubah dari masa ke masa. Contohnya yaitu ukuran wajahnya lebih panjang dibandingkan kuda primitif. Next. Nah, maka dari fosil kuda yang ditemukan tadi dari masa ke masa merupakan sebuah bukti bahwa fosil dapat menjadi tanda adanya suatu evolusi makhluk hidup yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk on-mic atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kami buka sesi tanya jawab ini untuk 3-4 orang penanya. Terima kasih. Uang kan bilang gitu ke saya. Iya. Moderator, itu ada 2 yang sudah resen loh, silahkan diakomodir. 3, silahkan. Nanti yang resen pertanyaannya juga dicatat ya, dituliskan di chat room ya, saya menilainya dari situ. Silahkan moderator. Baik, Ibu. Untuk penanya pertama kepada Laura, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya izin masuk. Perkenalkan, saya Laura Amelia Putri. Sebelumnya ingin mengapresiasi kepada kelompok 9 yang sudah mempresentasikan materi mengenai fosil dengan sangat baik. Saya ingin bertanya, jika ditinjau, setiap penemuan fosil itu dalam kondisi yang tidak lagi utuh, sehingga terkadang peneliti itu sulit untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan suatu evolusi dari makhluk hidup. Nah, saya ingin bertanya, apa penyebab fosil tersebut tidak ditemukan dalam keadaan utuh dan bagaimana cara peneliti itu dapat mengetahui dari usia fosil tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk penanya selanjutnya kepada Wahyu Tisha, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya izin mengapresiasi teman-teman kelompok 9 atas presentasinya. Saya izin mengajukan pertanyaan. Jadi pertanyaan saya, faktor apa saja yang mempengaruhi proses fosilisasi sehingga terdapat beberapa tahapan dan apakah proses fosilisasi dapat mengalami penyeleksian? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dilanjutkan terlebih dahulu ke penanya selanjutnya, kepada Evi, dipersilakan. Baik, sebelumnya saya izin bertanya apakah suara saya sudah jelas? Sudah jelas, Evi? Baik, sebelumnya saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu kepada kelompok 9 karena sudah menjelaskan materinya dengan sangat jelas dan menarik, dan PPT-nya juga sangat menarik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa fosil itu kan tadi terbentuk selama berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, lalu pertanyaan saya,
bagaimana sih cara suatu organisme dapat menjadi fosil setelah berjuta-juta tahun yang lalu? Mengapa organisme tersebut bisa menjadi fosil, bukan terurai atau dimakan oleh organisme lainnya seperti itu? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Iya, sudah cukup jelas, Evi. Terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama. Baik, untuk selanjutnya kepada Salwa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi, saya Salwa Rendasyira ingin bertanya, apa sih langkah-langkah ataupun tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengidentifikasi suatu fosil? Dan apakah ada suatu kasus di mana peneliti ini salah mengidentifikasi fosilnya? Terima kasih. Mohon maaf, Salwa, boleh diulangi sekali lagi. Tadi di awal kurang menangkap pertanyaannya. Terima kasih. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana langkah-langkah ataupun tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam mengidentifikasi suatu fosil? Saya juga ingin bertanya, apa yang dari fosil tersebut, misalkan warnanya ataupun ukurannya. Lalu pertanyaan kedua, apakah ada kasus di mana peneliti ini salah mengidentifikasi fosil yang seharusnya spesies A malah dikatakan spesies lain? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, penanya terakhir kepada Amel, dipersilakan. Apabila terkendala, mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Amel sudah masuk melalui kolom chat. Pertanyaannya yaitu dalam presentasi sempat dijelaskan bahwa fosil cast itu terbentuk atau ditemukan dari mold fosil. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan di antara mold fosil dan fosil cast? Apabila ada perbedaan, mohon dijelaskan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah masuk. Kami izin untuk mendiskusikan jawaban terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelumnya izin masuk. Saya Zakia Rahmandanti, perwakilan dari kelompok 9. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Laura. Untuk pertanyaannya tadi, setangkap yang kelompok kami dengar, yaitu jika ditinjau setiap penemuan fosil itu dalam kondisi yang tidak lagi utuh, sehingga terkadang peneliti sulit untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan suatu evolusi makhluk hidup. Dan kira-kira apa penyebab fosil tidak ditemukan dalam keadaan utuh dan bagaimana cara peneliti dapat mengetahui usia ya. Oke, baik. Izin menjawab. Seperti yang kita tahu ya, fosil memang sangat jarang ditemukan karena sebagian besar sisa jasad organisme ini akan terurai ketika mati. Kemudian jika tulang dikubur, umumnya tulang juga akan berubah menjadi mineral dan juga lebur dengan tanah. Oleh karena itulah, fosil yang ditemukan umumnya tidak utuh.
Nah, faktor yang mengakibatkan jarangnya ditemukan fosil dalam keadaan utuh atau lengkap itu biasanya terjadi karena adanya pelipatan batuan bumi, kemudian pengaruh air dan juga angin, bahkan bakteri pembusuk, hewan pemakan bangkai, serta bisa jadi dari jenis organisme itu sendiri atau dari keadaan lingkungan sekitar yang tidak memungkinkan organisme yang mati itu menjadi fosil. Nah, sebagaimana kita tahu ya, fosil tadi merupakan sisa-sisa atau jejak makhluk hidup dari masa lalu yang terawetkan secara alami. Memang bisa memberikan banyak informasi kepada kita yang hidup di zaman modern tentang suatu kondisi kehidupan di masa lampau. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita tuh tahu, peneliti tuh tahu kira-kira usia dari fosil tersebut tuh seperti apa? Karena kan seperti yang kita tahu ya, dari fosil itu kita dapat mengetahui bagaimana sistem kerja tubuh dari hewan tersebut ataupun makhluk hidup tersebut sampai kondisi lingkungan pada zaman makhluk itu hidup. Nah, kemudian peneliti itu biasanya melakukan metode pendekatan-pendekatan melalui suatu metode. Nah, salah satu metodenya itu ialah radiometric dating. Radiometric dating ini tuh sangat umum dilakukan oleh ahli arkeolog yang pada intinya menghitung perbandingan unsur tertentu pada spesimen fosil untuk kemudian dibandingkan dengan kandungan unsur yang sama pada atmosfer dengan prinsip waktu paruh peluruhan atom seperti itu. Karena sejatinya semua makhluk hidup itu berhubungan langsung dengan atmosfer dalam siklus karbon, kadar C-14 di tubuh makhluk hidup akan hampir sama dengan yang di atmosfer, yaitu 10 kuadran minus 12. Tapi waktu makhluk itu mati, dia langsung terputus dari siklus karbon dengan atmosfer. Nah, sehingga dari momen inilah kita bisa menghitung kira-kira waktu yang dilewati fosil tersebut setelah mati berdasarkan perbandingan waktu paruh dari kadar karbon C-14 dengan kadar C14 yang ada di atmosfer saat ini. Kurang lebih seperti itu cara peneliti dapat menentukan kira-kira usia dari fosil yang sudah ditemukan. Dari Laura, apakah ada tanggapan atau cukup menjawab pertanyaannya? Oke, dari aku cukup menjawab. Buat mengetahui usia dari fosil tersebut tadi bisa melalui pendekatan, salah satunya metode radiometrik ya. Iya, betul. Oke, terima kasih kelompok 9. Halo. Sama-sama, terima kasih. Silahkan, ada lagi? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu Tisha. Yaitu tadi pertanyaannya adalah faktor apa saja yang mempengaruhi proses fosilisasi di mana yang dapat berpengaruh terhadap beberapa tahapan dan apakah proses fosilisasi dapat mengalami penyeleksian. Nah, izin menjawab untuk yang faktor apa saja yang mengaruhi yaitu proses fosilisasi ini erat kaitannya dengan faktor lingkungan, di mana faktor yang pengaruh yaitu pH, air, suhu, kadar garam, angin, ketersediaan organisme pengurai, serta juga dapat dipengaruhi oleh perubahan struktur lingkungan yang bisa saja disebabkan oleh adanya pergeseran sedimen. Nah, hal inilah yang menyebabkan beberapa bentuk fosil banyak yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, apakah proses fosilisasi dapat mengalami penyeleksian? Jawabannya adalah tidak, karena fosil merupakan organisme mati. Apakah menjawab, Pak Yutisha? Baik, terima kasih Dwinanda atas jawabannya, sudah sangat menjawab.
Ada lagi? Ada yang belum terjawab pertanyaannya? Masih ada, Ibu. Evi saya ya, izin pertanyaannya Evi. menjawab. Iya, ada pertanyaan dari Evi sama Salwa sama Amel, Ibu. Iya, sudah dijawab semua? Belum. Belum, Ibu. Ini saya Belum. mau jawab Halo, pertanyaan untuk Amel terlebih dahulu. Oke, ya. Iya. Silahkan, siapa yang Jadi, mau menjawab? Iya, Ibu. Tadi pertanyaan itu mengenai apakah ada perbedaan di antara mold fosil dan juga fosil gas. Kalau misalkan ada, tolong dijelaskan. Jadi untuk mold fosil sama fosil gas ini pada dasarnya memang memiliki bentuk yang sangat mirip. Perbedaannya itu terletak pada posisi di mana organisme yang tercetak pada batuan sedimen. Jadi kalau misalkan mold fosil itu terbentuk apabila organisme menekan sedimen sebelum membatu yang kemudian menimbulkan cetakan pada bagian cangkang yang menekan batuan sedimen tersebut. Sementara fosil gas itu mold yang telah terisi oleh material sedimen sehingga membentuk cetakan, dia ini akan menunjukkan karakteristik baik internal maupun menunjukkan karakteristik bagian luarnya. Mungkin dari kami seperti itu, apakah sudah menjawab, Amel? Oke, sambil menunggu jawaban Amel, saya akan menjawab pertanyaan dari Evi terlebih dahulu terkait bagaimana organisme tersebut dapat menjadi fosil. Karena seperti yang diketahui seharusnya organisme tersebut terurai gitu kan selama tahun-tahun. Nah, terima kasih pertanyaannya, Ada Evi. Jawabannya adalah ya betul kalau misalnya seharusnya organisme itu setelah mati dia terurai. Nah, makanya sebenarnya penemuan fosil ini probabilitasnya itu 1:1 miliar, sehingga kemungkinan untuk bisa mendapatkan sebuah fosil itu biasanya sebuah keberuntungan dan semacam sebuah lotre gitu ya bagi para peneliti gitu. Nah, kenapa ada beberapa makhluk hidup atau organisme yang memiliki fosil. Nah, itu biasanya organisme yang ditemukan fosil ya itu tuh karena biasanya dia mati itu di dekat wilayah perairan, yang mana ketika dia mati di dekat wilayah perairan itu akan berpotensi untuk memudahkan dia tertimbun dalam tanah oleh air gitu, sehingga ketika ia tertimbun di dalam tanah otomatis kadar oksigennya itu berkurang, di mana oksigen ini menyebabkan oksidasi kan, yang menyebabkan pembusukan lebih cepat. Kalau misalnya di perairan gitu tertimbun tanah, sedimen-sedimen tanah selama bertahun-tahun, nantinya itu akan terbentuk karbonisasi, di mana itu terhindar dari oksidasi dan mengubah organisme tersebut menjadi cetakan karbon tanpa mengubah bentuk asalnya. Dan biasanya fosil yang ditemukan itu bagian-bagian yang keras seperti tulang, gigi, yang gading yang seperti itu. Kalau untuk bagian-bagian lunak biasanya dia terurai.
Dan untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Salwa terkait tahapan dari peneliti untuk mengidentifikasi fosil itu pada mulanya fosil itu akan dibersihkan dari tanah yang menutupinya. Terus fosil tersebut akan diteliti, misalnya dari ukurannya, warnanya, berat, dan lainnya. Setelah diteliti, fosil tersebut disimpan dan dirawat, bahkan dibuatkan duplikat atau tiruannya. Sehingga jika fosil yang asli rusak, maka masih ada duplikatnya. Lalu untuk apakah ada sebuah kasus yang mana salah mengidentifikasi fosil, itu ada. Itu di museum, salah satu museum di Amerika, dia salah mengidentifikasi fosil, mengiranya fosil Apatosaurus, dikira Brontosaurus karena ada bagian-bagian kerangkanya yang tidak sesuai, yang tidak ditemukan sehingga sulit diidentifikasi begitu. Mungkin apakah dari Epik dan Salwa bisa menjawab pertanyaan tersebut? Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, Isti. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada penanya dan juga yang sudah menjawab. Sebelumnya dari Prof. Naning, apakah ada tambahan sebelum kami tutup, Prof? Mungkin dari mahasiswa ada lagi yang mau ditambahkan sebelum saya mengomentari akhir. Masih adakah pertanyaan atau komentar atau apapun? Oke, begini. Untuk kelompok 9 ya ini ya, kelompok 9 bagus sudah menyampaikan materi cukup lengkap. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan tadi juga sudah dijawab dengan baik dan benar. Hanya saya ingin mengingatkan bahwa sebenarnya tidak hanya di fosil saja. Di fosil saja kesalahan identifikasi itu terjadi. Mau penelitian plankton, mau penelitian invertebrata, vertebrata, tumbuhan, mau apapun yang sifatnya itu penelitian untuk mengidentifikasi suatu jenis. Karena kompetensi biologi itu kan sebenarnya mengidentifikasi jenis yang ada. Nah, ketika proses identifikasi itu dilakukan dan keliru, maka hasil langkah berikutnya termasuk interpretasi hasil itu juga akan keliru. Itu sebabnya untuk urusan identifikasi harus diserahkan ke ahlinya, yaitu orang biologi untuk identifikasi organisme, begitu ya. Nah, sehingga mau Anda kajian apapun, tidak hanya fosil, mau kajian apapun, identifikasi itu kunci utama. Jadi tidak boleh keliru. Untuk urusan kekeliruan, bahkan kalau kita bicara fosil kaitannya dengan evolusi, ada seorang ahli kimia yang karena dia itu tidak rela kalau manusia modern itu identik, punya kesamaan tinggi fosilnya dengan fosil yang dijumpai di Afrika, maka dengan kepandaiannya pula dia mencoba mengubur tengkorak kepala itu di Eropa, di satu negara di Eropa, dan kemudian dia mengatakan ini loh saya menemukan fosil yang ada di Eropa, sehingga nenek moyang manusia itu berarti asalnya itu dari sini. Gitu. Untuk beberapa saat dipercaya karena memang beliau ini sangat ahli dalam bidangnya,
sangat ahli dalam bidangnya. Namun ternyata justru karena keahliannya itu dia mencoba menggabungkan tengkorak manusia ini dari beberapa fosil yang ada, sehingga kemudian diklaim bahwa fosil yang dia temukan itu merupakan fosil manusia pertama. Tapi pada akhirnya ketahuan juga dan akhirnya apa yang dia klaim sebagai hasil temuannya disclaimer, artinya tidak disetujui. Gitu. Jadi hal yang ingin saya sampaikan bahwa hati-hati ketika kita mengidentifikasi. Jangan terlalu pede, jangan terlalu bangga karena kita orang biologi berarti lebih tahu. Lebih tahu, oke, nggak apa-apa. Cuman pada saat mengidentifikasi, identifikasi itu tidak hanya sekedar nyocokkan gambar. Nyocokkan gambar apa itu bagian dari salah satu langkah identifikasi boleh. Tapi untuk selanjutnya harus dilihat karakteristiknya dia. Supaya tidak keliru. Jangan sampai plankton freshwater, plankton yang sampelnya diambil di danau, Anda spesiesnya itu spesies laut. Ini kan salah banget. Salah banget begitu loh. Dan kalau data ini sampai keluar, ya kasusnya kayak tadi itu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi, ya Anda harus berhati-hati. Taruhannya adalah kompetensi Anda kita sebagai biolog. Gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar nyocokkan gambar, oke nyocokkan gambar, tapi next step-nya ya amati betul karakteristiknya bagaimana, gunakan referensi, jangan pede dengan penilaian kita sendiri, gunakan referensi gitu ya, supaya apa yang kemudian kita klaim itu memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Untuk kelompok 9 ada hal terakhir yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri. Dipersilahkan. Kelompok. Silakan Sylvia. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Prof. Naning atas tambahannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti untuk minggu depan, untuk kelompok berikutnya ya. Kelompok berapa minggu depan? Kelompok 10 atau kelompok yang lain? Oke. Dipersiapkan untuk kelompok minggu depan. Saya izin keluar dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Izin keluar dulu ya.